كل الأنس يغشاه الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين دار الداهرين رضي الله عني وعنكم وعن جميع المؤمنين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بجميع العلوم في الدارين. Faslun, ini satu pasal. Pada pasal ini kita akan bicara tentang tayamum. Tayamum ini adalah gantian daripada wudhu. Kalau kita tidak bisa berwudhu karena beberapa alasan, maka boleh wudhu tadi diganti dengan tayamum. Jadi boleh wudhu tadi diganti dengan tayamum. Nah, bertayamum itu ialah mendatangkan debu yang suci untuk mensucikan pada wajah dan kedua tangan sebagai ganti dari wudhu, mandi atau basuhan syarat tertentu. Nah, namun ada syarat yang melatar belakangi kenapa tayamum itu bisa dilakukan. Wa syaraitu tayammumi khamsatu asya, dan syarat bertayamum. Wa syaraitu tayammumi, dan syarat bertayamum khamsatu asya, 5 perkara. Jadi syarat sah bertayamum karena menggantikan daripada yang lain itu ada 5 perkara syarat sah tayamum. Yang pertama, wujudul udhri bisafarin au maradin. Pertama, ada halangan, ada uzur. Pertama ada uzur atau ada halangan. Bisafarin, karena melakukan perjalanan, atau maradin, atau sakit. Melakukan perjalanan yang mubah, bukan perjalanan yang haram. Kalau perjalanan haram tidak sah tayamumnya, tidak bisa bertayamum. Tapi kalau perjalanan mubah, maka roh sahnya, keringanannya adalah kita bisa melaksanakan tayamum. Atau sakit, atau dia sakit. Yang kedua, wadukhulu waqtis sholati. Kedua, telah masuk waktu sholat. Jadi kalau waktu sholat belum masuk, maka tayamumnya tidak sah, tidak bisa digunakan untuk sholat wajib. Misalnya hendak zuhur karena melakukan perjalanan kah,
atau ada uzur yang lain kah, atau kadida banyu kah, hendak sembahyang juhur tapi belum masuk waktu. Nah maka kada kawan yang kaya berudu bertayamum berdahulu, maka bertayamum itu setelah masuk waktu baru sah tayamumnya. Wa talabul ma, yang ketiga mencari air setelah masuk waktu. Tadi artinya setelah masuk waktu kita berpahimatan mencari banyu gasan beudu, kada dapat banyunya, nah maka hanyar bisa bertayamum. Jadi mencari banyunya itu setelah masuk waktu. Kenapa demikian? Kalau kita barangkali ketika sudah masuk waktu sholat ada banyu, kemudian yang keempat ta'adzur isti'mali. Misalnya ada banyu jual tapi wa ta'adzur isti'mali, ada uzur untuk menggunakan air. Ada uzur menggunakan air. Wa i'wazuhu ba'da talab, dan terancam nyawanya, wazuhu dan sulitnya daripada bila sudah dan sulit memakainya, pas sudah dapat sulit memakainya karena kalau dipakai mungkin untuk minum kah, gasan minum aja cukup, bilanya dipakai gasan wudu kada udah cukup, kada kau dimin kada kau lagi gasan minum pada buah kada kau, itu namanya uzur juga. Yang kelima watturabut tahir, dan menggunakan debu yang suci. Nah, jadi ada 5 syarat sah tayamum. Yang pertama itu ada uzur, baik itu sakit ataupun melakukan perjalanan. Yang kedua ialah telah masuk waktu sholat. Kemudian yang ketiga sudah mencari banyu ketika masuk waktu sholat itu. Yang keempat ngalih memakainya, ada halangan untuk memakainya. Yang kelima itu menggunakan debu yang suci. Nah seperti itu. Itu adalah rukun daripada rukun rukun syarat sah daripada syarat sah wudu, syarat sah tayamum. Wa faraiduhu, dan rukun tayamum. Wa faraiduhu, dan rukun tayamum. Salasatu asya, arba'atu asya, ada 4 perkara. Yang pertama an-niyatu, niat, yaitu nawaitu tayammum al-istibahatis shalah lillahi ta'ala, sahajaku bertayamum untuk melaksanakan sholat karena Allah Ta'ala. Sama kayak niat, meletakkan niatnya di dalam hati. Yang kedua wa mashul wajhi, menyapu wajah. Yang ketiga wa mashul yadaini ma'al mirfaqaini, menyapu kedua tangan sampai siku. Nah, jadi kalau kita bertayamum itu letakkan dua wadah, dua tumpukan debu. Misalnya sebelah sini, dan sebelah sini.
sebelah kanan ini kita ambil debunya, itu kita seperti ini kita buangnya, lalu kita sapukan ke muka kayak wudu juga. Kemudian kita ini buang, rasa aman dah, baru ke sebelahnya lagi untuk menyapu tangan. Nah, menyapu tangannya tuh ke ini. Nah, ini sini. Nah, ke atas lagi. Kemudian ke sini. Nah, ke higa sini. Nah, jangan ke sini. Kalau ke sini kan dagunya jadinya mustaq. Nah, jadi seperti ini. Ini. Nah, ke sini. Berubah. Nah, itu adalah cara menyapu wajah dan menyapu tangan. Dan yang keempat tertibu, yang keempat adalah tertib susunannya. Nah, jadi muka dulu baru tangan. Itu aja, kada perlu membasuh, kada perlu menyapu telinga kayak wudu kada. Tapi hanya dua saja menyapu muka dan menyapu kedua tangan. Wa sunanuhu, dan sunatnya salah satu asya'a, 3 perkara. Yang pertama at-tasmiyatu, membaca bismillah. Yang kedua wa taqdimul yumna 'alal yusra, mendahulukan menyapu sebelah kanan daripada kiri. Itu untuk menyapu tangan, tapi kalau muha itu kadeda kanan kadeda kiri. Yang ketiga wal muwalat, bersambung langsung selesai. Itu adalah sunatnya, ada 3. Kalau fardunya ada 4, yaitu niat, menyapu muka, menyapu kedua tangan sampai siku, dan tertib. Kalaunya sunatnya itu adalah 3. Yang pertama baca basmalah, yang kedua mendahulukan menyapu sebelah kanan daripada sebelah kiri untuk menyapu kedua tangan, dan yang ketiga adalah mualat, langsung selesai, bersambung langsung selesai. Walladhi yabtulut tayammum salah satu asya'a, dan yang membatalkan tayammum ada 3 perkara. Yang pertama ma yabtulul wudu, yang dapat membatalkan wudu. Nah, jadi apa-apa yang kemarin kita bahas tentang membatalkan wudu, maka itulah yang juga dapat membatalkan tayammum, seperti bersentuhan laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, kemudian hilang akal, kemudian tidur, kemudian keluar salah satu dari 2 jalan atau berhadas. Nah, itu adalah yang membatalkan wudu. Kemudian yang kedua waru'yatul ma, melihat banyu. Pas bertayamum, tontong tayamum hendak sembahyang, sekalinya melihat banyu, nah maka batal tayamumnya dan langsung berwudu. Yang ketiga ya waru'yatul ma, dan melihat, yang kedua melihat banyu fi ghairi waqti shalah, di luar waktu sholat. Artinya sebelum sembahyang, belum sembahyang ini melihat banyu. Kalau ini sudah sembahyang, itu pilihannya ada 2, terserah, hendak berhenti sholat berhenti, hendak diteruskan. Yang ketiga wariddatu, yang membuat batal daripada tayamum adalah sama seperti wudu, yaitu murtad. Jadi berwudu itu hukumnya, bertayamum itu adalah hukumnya mengganti daripada wudu apabila memang ada memiliki uzur atau hal-hal yang lainnya. Wasahibul jabair yamsahu 'alaiha, dan orang yang memiliki perban di anggota wudu. Wasahibul jabair, dan orang yang memiliki anggota perban dan memiliki perban di anggota wudu, yamsahu 'alaiha, menyapu dengan air di atasnya. Wa yatayammamu, dan tayamum.
Nah, jadi kalau orang berperban, misalnya perban di tangan ngalih bana membuka kada kau buka, maka sapu aja lawan banyu, disapu aja, artinya kada sampai basah ke dalam. Ngalih bana membuka, bila dibuka berbahaya, maka kemudian menambal yang kada sampai ke dalam kulit tadi itu, kada sampai ke kulit tadi itu, nah, itu ditambal dengan bertayamum. Wa yusalli, kemudian salat, wala i'adata alaihi, dan tidak perlu mengulang salat. In kana wad'uha ala tuhrin, jikalau meletakkan perban itu asalnya di atas anggota yang suci, artinya tidak najis. Itu kalau orang bertayamum bagi orang nang luka, orang nang ada nang perban. Wa yatayammamu likulli faridatin, dan dia hendaklah bertayamum setiap kali sholat fardu. Jadi setiap kali sholat fardu beda lah wudu. Kalau wudu itu hendak sembahyang zuhur misalnya, wudu sampai asar belum batal, sampai maghrib belum batal boleh. Tapi kalau untuk tayamum pas masuk waktu zuhur, tayamum untuk zuhur. Masuk waktu asar, tayamum untuk sholat asar. Wa yusalli bitayammumin, wa yusalli bitayammumin wahidin, dan sembahyang dengan satu kali tayamum, masya'a minan nawafil, boleh apa saja daripada sholat sunat. Jadi kalau sholat fardu sekali tayamum, kalau sholat sunat itu beberapa kali sholat sunat boleh, asal kada batal tayamumnya. Nah, itu saja yang dapat Ustaz sampaikan kali ini, semoga bermanfaat. Hari ini hanya yang menyimak ada sekitar 10 orang saja, mudah-mudahan nanti bertambah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.